Selamat pagi bagi kita semua. Kami dari kelompok 6 beranggotakan Hasti Audrey, Vincent Simbolon, Wisya Disaputri, dan Egi Oktari. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang pengawasan dan pengendalian. Yang pertama itu, pengertian pengawasan. Menurut George R. Terry, mengartikan pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan. Maksudnya di sini adalah mengevaluasi prestasi kerja dan apa perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Menurut Robin, dia menyatakan bahwa pengawasan itu merupakan suatu proses aktivitas yang sangat mendasar, sehingga membutuhkan seorang manajer untuk menjalankan tugas dan pekerjaan organisasi. Yang dapat kami simpulkan, menurut kami, pengawasan itu dapat diartikan sebagai suatu proses untuk penentuan apa pekerjaan selanjutnya, untuk apa yang telah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Tipe pengawasan. Menurut Donnelly et al., tipe pengawasan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu pengawasan pendahuluan. Pengawasan pendahuluan ini dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu dilaksanakan atau diselesaikan. Yang kedua itu pengawasan pada saat kerja berlangsung. Pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan. Pengawasan ini sering disebut dengan pengawasan atau ya tidak. Screening kontrol atau berhenti terus dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung. Pengawasan yang terjadi ketika pekerjaan dilaksanakan, memonitor pekerjaan yang berlangsung guna memastikan bahwa sasaran telah dicapai. Yang ketiga itu pengawasan feedback. Pengawasan umpan balik ini atau feedback control, pengawasan umpan balik juga dikenal sebagai past action control, mengukur hasil-hasil dari suara kegiatan yang telah diselesaikan. Pengawasan feedback yaitu mengukur hasil suatu kegiatan yang telah dilaksanakan. Kegunaannya mengukur penyimpangan yang mungkin terjadi atau tidak sesuai dengan standar. Tujuan pengawasan itu antara lainnya, yang pertama itu adaptasi lingkungan. Yang kedua itu meminimalkan kegagalan. Yang ketiga itu meminimumkan biaya. Yang keempat itu mengantisipasi kompleksitas dari organisasi. Yang kedua ada pengendalian. Pengertian pengendalian itu adalah suatu proses pemantauan prestasi dan pengambilan tindakan untuk menjamin hasil yang diharapkan. Sedangkan proses pengendalian manajemen adalah proses di mana manajer pada seluruh tingkatan memastikan bahwa orang-orang yang mereka awasi mengimplementasikan strategi yang dimaksud. Proses pengendalian mengukur kemajuan ke arah tujuan dan kemungkinan manajer mendeteksi penyimpangan dari perencanaan tepat pada waktunya untuk mengambil tindakan perbaikan. Langkah-langkah dalam proses pengendalian. Yang pertama itu, menurut Mockler, dia membagi pengendalian dalam 4 langkah. Yang pertama, menetapkan standar dan metode untuk pengukuran prestasi. Langkah ini mencakup standar dan ukuran untuk segala hal. Yang kedua itu pengukuran prestasi. Langkah ini merupakan proses yang berkesinambungan atau berulang-ulang dengan frekuensi yang aktual tergantung pada jenis aktivitas yang sedang diukur. Yang ketiga itu membandingkan hasil-hasil yang telah diukur dengan target atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika prestasi sesuai dengan standar, manajer dapat mengasumsikan bahwa segala sesuatu telah berjalan secara terkendali. Ia tidak perlu ikut campur secara aktif dalam operasi organisasi. Yang keempat itu mengambil tindakan perbaikan. Maksudnya itu adalah ini dilakukan jika prestasi turun di bawah standar dan analisis menunjukkan perlunya diambil tindakan. Tindakan perbaikan ini dapat berupa mengadakan perubahan terhadap satu atau lebih banyak aktivitas dalam operasi organisasi tersebut. Para manajer hanya memonitori prestasi kerja dan bukan melakukan pengendalian. Jenis-jenis metode pengendalian. Yang pertama itu pengendalian pratindakan. Di sini artinya adalah
Pengendalian pratindakan ini memastikan bahwa sebelum suatu tindakan diambil, maka sumber daya manusia, bahan dan keuangan yang diperlukan telah dianggarkan. Yang kedua itu pengendalian kemudi dan pengendalian umpan ke depan. Maksudnya itu pengendalian kemudi dirancang untuk mendeteksi penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan tertentu dan memungkinkan tindakan perbaikan diambil sebelum suatu urutan tertentu dirampungkan. Yang ketiga itu pengendalian penyaringan. Maksudnya itu pengendalian penyaringan itu adalah suatu proses di mana aspek-aspek spesifik dari suatu prosedur harus disetujui atau syarat tertentu harus dipenuhi sebelum kegiatan dapat dilanjutkan. Pengendalian penyaringan menjadi sangat berguna sebagai alat pengecekan ulang. Yang keempat itu pengendalian purna tindakan. Maksudnya, pengendalian purna tindakan mengukur hasil-hasil dari suatu tindakan yang telah dirampungkan. Kesimpulannya, pengawasan merupakan suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan tujuan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan. Pengawasan penting disebabkan karena perubahan lingkungan organisasi, peningkatan kompleksitas organisasi, meminimalisasikan tingginya kesalahan-kesalahan, kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang, komunikasi, dan menilai informasi dan mengambil tindakan koreksi. Demikian video pembelajaran kami ucapkan sekian dan terima kasih. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.